Aku ingin jiwa raga ini selaras dan keangkuhan. Aku ingin jemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dwi Putri Mulatstianingsih SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Rawasari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Rawasari, kepada Komite SMP Negeri 1 Rawasari, kepada alumni SMP Negeri 1 Rawasari, dan tak lupa kepada Ibu Naning Rimbawati Sarjana Pendidikan selaku CGP Angkatan ke-7. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa hadir, bisa bersama-sama dalam acara yang diselenggarakan langsung oleh CGP Angkatan ke-7. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita buka dulu acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disampaikan terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya yang akan dipandu nanti oleh Ibu Naning Rimbawati selaku CGP Angkatan ke-7. Untuk selanjutnya ada beberapa sambutan, nanti diawali dengan sambutan yang pertama yaitu dari Ibu Kepala Sekolah yang terhormat Ibu Dwi Putri Mulatstianingsih, Sarjana Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Naning Rimbawati selaku CGP Angkatan ke-7. Yang saya hormati anggota Komite SMP 1 Rawasari, alumni SMP 1 Rawasari, dan tidak ketinggalan Bapak Ibu Guru, karyawan SMP 1 Rawasari. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah bila sampai detik ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Naning Rimbawati dari SMP 1 Rawasari yang sudah masuk ke dalam CGP Angkatan ke-7 ini di akhir-akhir kegiatan. Hari ini kita nanti bersama-sama berdiskusi untuk mengidentifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Kenapa ini dilaksanakan di setiap CGP? Karena kita ingin melaksanakan agen perubahan dalam dunia pendidikan. Salah satu agen perubahan dalam pendidikan yaitu lewat program sekolah penggerak. Nah, salah satu program sekolah penggerak itu adalah menciptakan calon guru penggerak. Alhamdulillah sekolah kita yang dulu sudah meloloskan satu yaitu guru penggerak angkatan ke-5 dan yang sekarang adalah masih CGP angkatan ke-7. Mudah-mudahan lancar, sukses, dan nanti benar-benar membawa dampak yang besar untuk perubahan di sekolah kita. Ngoten nggih Bu Naning? Siap? Siap. Terima kasih. Nah, hari ini mengundang Ibu Bapak semua
kita mari bersama-sama mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita. Aset itu apa? Aset itu hal yang dimiliki, modal yang dimiliki sekolah kita. Yang namanya modal tidak harus uang, tapi semua yang ada di sekolah adalah modal. Nah, modal utamanya itu apa? Ya manusia itu sendiri. Lah manusia itu otomatis siapa? Ya Bapak Ibu guru. Kita potensinya luar biasa. Mari kita gali aset-aset yang ada di sekolah kita. Mungkin aset yang biasa kita kembangkan itu ada 7 mungkin ya Bu Naneng ya, bisa lebih. Mari kita gali ke 7 itu, nanti kalau sudah ketemu kita kembangkan. Kemudian pengembangan itu nanti yang berdampak kepada anak didik. Kalau anak didik sudah terlaksana berarti kelulusan. Sehingga lulusan kita itu menciptakan manusia yang berkarakter, berprofil pelajar Pancasila, itu yang diinginkan. Nah, nanti mungkin ada masukan dari alumni atau komite ini bisa memberi sumbangsih kepada sekolah sehingga sekolah bisa menggali aset dan mengembangkannya. Itu awal dari prakata saya, nanti bisa dikali lewat diskusi-diskusi menurut pendapat Bapak Ibu guru dan yang lainnya. Untuk sementara saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah bahwa aset itu ada 7, nanti akan kita gali bersama-sama lewat diskusi. Dan selanjutnya yaitu sambutan dari Komite Sekolah kepada Ibu Sri Kunarti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dwi Putri Setianingsih yang terhormat, kepada Ibu Naning Rimbawati sebagai CGP Angkatan 7 di SMPN 1 Rawasari, kepada Ibu Bapak Guru, dan kepada alumni SMPN 1 Rawasari. Pertama-tama kita haturkan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di siang hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas tentang identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Di siang hari ini mudah-mudahan nanti dalam diskusi akan menghasilkan kebaikan untuk SMPN 1 Rawasari dan terutama untuk Bu Naning Rimbawati sebagai CGP Angkatan 7. Di sini saya sebagai komite sekolah merasa sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Saya mendukung sepenuhnya dan berusaha seoptimal mungkin untuk membantu terlaksananya kegiatan ini dan untuk kebaikan sekolah ini, demi kebaikan untuk SMPN 1 Rawasari dan juga untuk program ini. Semoga saya mendukung untuk Bu Naning sebagai CGP Angkatan 7. Sebagai komite sekolah, saya mendukung nanti bila ada diskusi-diskusi, mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang baik, yang berguna, terutama untuk dilaksanakan di SMP sini. Saya merasa senang, saya merasa bangga, mendukung dan optimis Bu. Mudah-mudahan hal ini demi kebaikan bersama dan kemajuan SMP 1 Rawasari dan juga untuk Bu Naning sebagai CGP Angkatan 7. Saya cuman itu saja yang bisa saya haturkan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, disampaikan terima kasih bahwa intinya dari komite itu mendukung sepenuhnya dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Ya, selanjutnya yaitu sambutan dari alumni yang akan disampaikan oleh Mbak Sepia Belhadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rawasari, Ibu Dwi Putri Mulat Setyaningsih. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Rawasari. Dan yang terhormat Ibu Naning Rimbawati selaku CGP. Saya mengucapkan terima kasih, saya selaku alumni turut mendukung dan bangga atas diselenggarakannya acara diskusi mengenai identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Saya sebagai alumni berharap semoga dapat terlaksana dan alumni turut bangga terhadap acara ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, disampaikan terima kasih. Itu tadi sambutan dari alumni yang intinya adalah mendukung juga sepenuhnya kegiatan pada hari ini. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Naning Rimbawati, Sarjana Pendidikan selalu CGP, sekaku CGP angkatan ke-7, dan nanti dilanjutkan dengan identifikasi aset dan strategi pengembangannya. Ya, kepada Bu Naning disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Dwi Putri Mulat Setyaningsih SPD, yang saya hormati Ibu Komite Ibu Sri Kunarti SPD, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Rawasari, dan yang saya hormati juga yaitu dari alumni SMP Negeri 1 Rawasari yaitu Mbak Bella Sepia. Marilah yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan acara yaitu mengidentifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu ya syafaatnya mulai dari dunia sampai dengan yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pada kegiatan kali ini kita nanti akan membahas yaitu tentang kita berkolaborasi, pembahasan tentang pemanfaatan aset sekolah dan strategi pengembangannya atau pemanfaatannya. Namun nanti sebelumnya saya akan memaparkan dari beberapa materi yang saya dapatkan dari modul pendidikan guru penggerak, yang mana semua nanti dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembahasan kita pada hari ini. Jadi aset apa yang kita miliki dapat dimanfaatkan seperti apa, itu nanti yang akan kita bahas. Ini adalah
kegiatan santai saja Bapak Ibu, hanya sekedar kita itu berdiskusi santai ngaten nggih. Aset yang dimanfaatkan atau kita mengidentifikasi. Terus selanjutnya ini akan langsung saya mulai untuk pembahasan diskusi pada kegiatan kali ini. Bapak Ibu, seperti apa yang kita ketahui bahwa sekolah itu adalah merupakan sebuah ekosistem nih Bapak Ibu, sebuah ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah, diantaranya ialah pertama, faktor biotik meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur hidup seperti manusia, yang mana berarti nanti semua warga sekolah mulai dari Bapak Ibu guru, termasuk orang tua, ada komite juga, termasuk non kependidikan Bapak Ibu yang ada di TU, dan termasuk adalah anak, itu yang namanya dikategorikan sebagai manusia. Pada intinya kesimpulannya adalah semua warga sekolah Bapak Ibu. Terus selanjutnya termasuk pengawas sekolah, orang tua masyarakat di sekitar sekolah. Sedangkan yang kedua adalah faktor abiotik, itu meliputi segala sesuatu yang non hidup seperti anggaran sarana prasarana, kurikulum, peraturan dan penegakan disiplin. Itu adalah yang faktor biotik dan abiotik. Bapak Ibu, ini nanti sebuah diskusi, jadi saya memberikan materi pemetaannya dan nanti panjenengan bisa memberikan masukan atau mungkin sebuah pendapat apapun bebas, monggo nanti kita berdiskusi. Memang saya yang memberikan materinya, nanti juga dibantu demi kelancaran kegiatan ini adalah Ibu Dwi, Ibu. Dari pemanfaatan aset terdapat dua pendekatan yang digunakan. Kita itu biasanya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Biasanya kita itu kalau mau mengadakan sesuatu kegiatan, kita kan nggak punya Ibu, kita nggak punya ruangan, inilah begitu ya. Itu adalah yang pendekatan berbasis kekurangan. Namun kita sebaiknya ini adalah harus diabaikan. Semua itu harus menggunakan kekuatan, terus menggunakan aset yang ada. Yang saya dapatkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita itu sebagai sekarang itu dengan banyak alasan. Kalau ada sebuah kegiatan mesti alasannya kita tidak punya, begitu nggih. Itu harus diabaikan. Kita harus menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Aset apa yang kita miliki, mari kita gali, mari kita memanfaatkannya dengan maksimal. Pendekatan ABCD, Asset Based Community Development, Bapak Ibu, ini yang kita pergunakan. Aset ini adalah yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset, menekankan dan mendorong komunitas untuk didapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Itu Bapak Ibu. Nah, dari aset itu memang ada 7. Satu adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat itu adalah modal agama dan budaya, 5 itu modal fisik, yang keenam modal lingkungan alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Kalau secara garis besarnya, modal manusia yang sudah saya aturkan tadi bahwa itu adalah semua warga sekolah. Jadi kemampuannya kita itu yang perlu kita gali. Itu ya Bapak Ibu ya. Modal sosial berarti nanti ruang lingkupnya adalah pada kerjasama kita dengan pihak luar. Modal politik itu nanti kita juga keterlibatan guru termasuk.
termasuk juga pada ada kita kerjasama dengan pihak-pihak atau mungkin organisasi-organisasi yang ada di sekitar sekolah. Modal agama, kegiatan-kegiatan keagamaan. Modal fisik kita adalah ada beberapa gedung yang kita miliki komplit itu ya Bapak Ibu ya, semua gedung sekolah. Modal lingkungan alam berarti lingkungan sekolah kita. Dan yang ketujuh adalah tentang keuangan sekolah, yaitu yang kita miliki adalah yang jelas kita mendapatkan dana BOS. Mari Bapak Ibu kita kupas satu persatu. Tidak hanya saya yang berbicara di sini, monggo kita istilahnya saut-sautan saja, bebas berdiskusi. Panjenengan memberikan masukan apa atau mungkin ngendika apa tentang modal manusia. Selanjutnya dari Ibu Dwi diaturkan sebelumnya biar kegiatan ini lebih lancar Ibu. Monggo Bu. Tapi gantian saya lagi itu Bu, mic-nya berdua kita Bu. Monggo Ibu Bapak, ini kita diskusi tentang aset yang ada di sekolah kita kembangkan, kita gali dulu. Jadi dari setiap lembaga pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tapi untuk sementara kekurangan diabaikan. Yang kita cari adalah kelebihannya. Seperti tadi yaitu pertama yang termasuk biotik yaitu manusia ya. Manusia itu warga sekolah semuanya. Kadang kita sebagai guru misalnya ada masalah dalam pembelajaran, yang disalahkan siapa? Muridnya. Kok angel disuruh ini tidak mau, suruh belajar tidak mau, di kelas malah tidur, disuruh mengerjakan malah main HP, misalnya kan semacam itu. Padahal kita belum mengenali karakter anak. Berarti kan kita harus menggali kemampuan anak, kan gitu. Sekarang anak itu seperti filsafat Ki Hajar Dewantara ya, bahwa anak itu kita harus yakin mempunyai kemampuan lebih. Semuanya sudah ada, sudah tertulis, hanya tulisannya masih samar-samar. Tugas Bapak Ibu guru apa? Menebalkan. Itu teorinya semacam itu. Nah, mari kita gali bersama-sama. Karena dalam pembelajaran harus menerapkan prinsip diferensiasi. Tidak boleh kita menyamakan kemampuan anak satu dengan anak yang lain. Maka ibu bapak guru yang menggeluti anak tiap hari pasti tahu. Saya hanya sebagai mengantarkan saja. Tadi yang disampaikan itu banyak sekali. Yang bisa mengubah segalanya itu memang menurut saya itu sebagai pengantar saja, itu manusianya dulu, utamanya dulu. Itu kita gali kekuatannya semuanya. SMP 1 Rawasari asetnya luar biasa. Kalau guru sudah sarjana semuanya, bahkan S2-nya berapa S2-nya? 6 S2-nya. Kan potensi yang luar biasa itu. Masing-masing guru punya keahlian sendiri-sendiri. Kreatifnya oke, keilmunya oke, tinggal actionnya. Nggih mboten? Actionnya itu yang kadang menghambat. Lah untuk actionnya itu karena kemampuannya kita lebih, mari kita bareng-bareng. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang disampaikan CGP kita ada 7 tadi, ada warga sekolah, modal sosial, faktor fisik itu gedung dan sebagainya ya. Untuk gedung sekolah kita itu sebenarnya kurang, berlebih atau pas? Kurang. Secara fisik itu kurang. Tapi yang lainnya bisa terlaksana atau tidak? Bisa. Berarti kita menggali itu bisa terlaksana bagaimana? Meskipun kurang optimal. Contohnya kelas kita kurang 1, sementara pembelajaran di laboratorium IPA.
Padahal dalam pembelajaran laboratorium IPA itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan bagi anak. Ada kerangka dipasang itu untuk apa ya? Ada mikroskop itu untuk melihat benar apa tidak ya? Kuman kalau ditayangkan di televisi kok seperti itu. Nah ini harusnya anak praktek langsung, kan semacam itu. Monggo kita gali, saya hanya mengantarkan saja. Kemudian finansial. Terima kasih, finansial itu biasanya berhubungan dengan keuangan. Sekolah kita bantuan bosnya sudah alhamdulillah banyak, karena jumlah siswanya sekitar 480. Kemudian dari komite alhamdulillah dengan program yang disampaikan sukarela ada. Kemudian lahan di belakang gedung masih ada, bisa disewakan. Apalagi pihak ketiga, ada koperasi, ada kantin, itu bisa dikatakan pihak ketiga ya benar ya, menghasilkan semua, lah itu dikembangkan untuk kemajuan. Monggo itu hanya pengantar, selanjutnya saya serahkan ke Bu Naning ya. Monggo teman-teman digali ini, biar teman-teman mengeluarkan maunya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nanti kita tidak usah ditunjuk, namun andaikan Bapak Ibu mengendiko langsung aja tunjuk jari dan ngendiko. Segera Pak. Nanti kita ini Ibu, kita kupas satu persatu dulu ya, dari modal manusia. Terus tadi ini sudah selesai ya Bapak Ibu nggih. Modal manusia itu adalah aset kita warga sekolah semuanya. Termasuk anak tadi Bu Dwi Indiko, kita harus pembelajaran yang berdiferensiasi, sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Kita tidak bisa ngekat anak bahwa kamu itu bodoh, tidak bisa, karena kemampuan anak itu adalah sendiri-sendiri. Kita tidak pernah menyangka kalau si Rizky itu Jode itu adalah kemampuan yang luar biasa di bidang seni. Dia walau kok di akademiknya kurang, namun manakala dia pentas drama ternyata sangat heboh sekali. Itulah yang namanya adalah Ibu Bapak, tentang menurut di pendidikan guru penggerak itu adalah sebuah kebutuhan belajar yang berbeda. Nah kan lajeng kalau yang nomor 1 sudah selesai, yang nomor 2 kita monggo Pak Win satu dulu nggih. Monggo Kak Mbak Win. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Ibu Kepala Sekolah Putri Bu Naning CGP Angkatan 7, Bapak Ibu komite dan alumni. Dari paparan tadi dari modal atau aset sekolah yang tadi ada 7 tadi, sebaiknya kita gali satu-satu dulu. Nah, kalau emang di 1 sudah selesai, baru nanti untuk modal yang berikutnya. Saya hanya berikan masukan saja. Ini kita namanya identifikasi ya, berikan masukan bagaimana cara menggali ya. Untuk modal manusia, saya mengusulkan modal manusia dulu ya. Untuk yang lain monggo nanti bisa menambahi. Kita punya modal yaitu siswa, guru, tenaga pendidikan, kemudian warga sekolah yang lain. Utamanya adalah siswa, karena tugas kita adalah tadi sampaikan Putri, anak itu sudah punya modal, namun modalnya itu masih sama-sama. Tugas kita adalah menebalkan. Namun dari sini kita belum pernah menggali. Kalau mengakui atau tidak mengakui, itu kita belum pernah ya namanya mengidentifikasi bocah itu punya bakat apa gitu. Modal anak itu apa? Setelah baru kita ketahui itu ternyata bocah pintar, hanya sampai situ saja. Makanya sejak awal atau di awal pembelajaran itu tugas kita sebenarnya mengidentifikasi modal yang dimiliki oleh para peserta didik kita. Contohnya saja misalnya modal teknik belajar mereka, yang mereka senang itu model belajar seperti apa? Apakah dia lebih mengandalkan senang olahraga, atau mungkin dia senang membaca, apa dia senangnya adalah menyanyi atau membuat puisi dan sebagainya. Nah ini kalau bisa digali dengan menggunakan angket atau apa, sehingga anak itu tahu, sehingga guru kita semua ada tahu, si A ini punya senangannya belajar seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua bakat misalnya. Tadi ya sampaikan Bu Naning betul, si A ada anak yang punya bakat seperti ini. Kita tidak tahu
Kenapa kita sampai tidak tahu? Karena awalnya kita tidak mendalami, kita tidak mengidentifikasi itu. Kalau kita identifikasi diri mungkin awal pelajaran kita, semua siswa dari segi belajar kita gali senangnya apa, dari segi seni dia senangnya apa, dari olahraga dia senangnya apa, ya itu kita gali semua tiap anak. Setelah itu baru kita nanti jebret istilahnya ya, apa kita susun. Setelah kita tahu, kemudian kita serahkan atau kita informasikan pada Bapak Ibu guru, si A ini modalnya seperti ini, sehingga pembelajaran kita yang tadi katakan Bu Dwi harus berdiferensiasi itu kita udah punya, karena kita udah mengidentifikasi sejak awal dulu, ya. Jadi saya boleh menyarankan besok di awal tahun pelajaran kalau bisa kita mengidentifikasi dulu kemampuan anak, misalnya. Ya, kemampuan awal itu bisa berupa nilai pertama dari SD, ya kita peringkat dulu. Yang kedua modal sekaitannya dengan cara belajar siswa, senangnya apa kita buat angket juga. Kemudian kemampuan di bidang olahraga dia senangnya apa, sehingga nanti dalam menebarkan kemampuan tadi kita tahu, oh ini sudah punya, betul-betul punya, maka kita harus menggali itu di pembelajaran itu agar anak itu tidak patah semangat. Ada loh di SD prestasi, di SMA tidak prestasi, ada tuh. Tadinya di SD itu punya sama-sama punya seperti, karena di sini tidak digali, orang ngerti guru nih, akhirnya mereka mandek, tidak berkembang di SMP. Lah tugas kita yang tadi sama-sama di SD itu mari kita tebalkan di SMP dengan cara mengidentifikasi di awal tahun pelajaran. Ini untuk modal manusia ya. Untuk Bapak Ibu guru juga sama. Di awal mari introspeksi diri. Kira-kira kekurangan kita itu kita butuh apa? Saya butuh apa? Nah, itu nanti kalau bisa ya memberikan evaluasi diri pada diri kita sendiri, kemudian kita kumpulkan, kita evaluasi, oh ternyata ini dari Bapak Ibu guru itu kok pinginnya seperti ini ya. Oh pengen belajar tentang ini ya, maka kita nanti fasilitasi bagi yang punya kemampuan lebih, kita informasikan, kita berikan. Kalau tidak kita ambilkan narasumber dari luar, misalnya seperti itu. Itu aja sedikit untuk yang pertama ya. Yang lain monggo nanti bisa Bapak Ibu guru yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak Widanti, saya sangat setuju. Secara umum nanti kita di awal tahun pelajaran itu mengelompokkan dengan sesuai kebutuhan anak, kebutuhan belajar siswa. Itu di awal pembelajaran di tahun ajaran baru Bapak Ibu. Tetapi kalau boleh saya bukan saya mengajari panjenengan, namun kita di sini saling apa ya Ibu? Sharing apa nggih? Kalau saya minimal begini. Misalnya saya itu di materi tari kreasi, di akhir tugas itu anak saya bebaskan. Kalau yang dia mampu ya silakan menari tari kreasi atau nggih, silakan kamu menari apapun boleh begitu. Tari kreasi karena itu sebuah tarian yang modern, tarian kekinian, jadi tidak berpatok pada tradisional. Anak bebas untuk menari. Dia mau nari jalan kepang boleh, mau nari jalan neblek boleh segitu. Tetapi bagi anak yang tidak bisa menari, bahkan dia suka nyanyi, ya sudah silakan menyanyi yang menggunakan yang perlu digunakan dalam tari tersebut. Tarian itu kok menggunakan cubluk-cubluk suung, ya silakan kamu menyanyi tentang materi yang ada sangkutannya dengan iringan tari kreasi tersebut. Manakala anaknya suka melukis, ya saya bebas, silakan kamu melukis boleh tentang tari kreasi apa yang kamu lihat di internet. Tariannya seperti apa digambar, ngoten. Kalau saya minimal begitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus anak itu bisa menari, namun bisa menari pun dia bebas nari apa. Kalaupun dia sesuai kemampuannya di bidang sesuai dengan kemampuan dia, saya membebaskan. Termasuk kok dia suka membuat menulis, saya pun bebas. Silakan kamu membuat artikel, tulisan seputar materi Bu Naning yaitu tari kreasi. Itu adalah tugas saya setiap hari minimal begitu Bapak Ibu. Dari modal manusia. Ada yang mau menambahin lagi? Monggo Bapak Ibu. Oh Pak Duduk, monggo Pak. Menurut ke jenjang umurnya Pak, dari 67, 69 Pak. Nah, terima kasih Bu Dwi. Mohon izin saya
hanya nambahi sedikit, tidak terlalu panjang, kepanjangan nasib nanti Bu. Yang pertama saya mengamati tentang modal manusia yang tadi ini terkait dengan aset yang tadi sudah dijelaskan sampai 7. Berarti kan bulan itu punya tujuan calon guru penggerak yang kepengen sukses. Kenapa tidak 8? Karena yang 8 modalnya sudah berhenti. Saya kira tambah yang 8 jadi modal madil. Saya khawatir seperti itu. Hanya sampai 7 tahun ini. Dari modal manusia, modal sosial, sampai terakhir modal finansial. Ya. Yang pertama, saya hanya nyambung sedikit biar tidak ngantuk tadi kok terus dekluk terus ngetek ke segosa. Ya, yang pertama kaitannya dengan modal manusia. Tadi sudah dijelaskan, modal manusia itu kalau kita hanya butuh siswa, kelihatannya kurang. Karena saling terkait antara siswa, guru, dan warga sekolah yang lain, terutama sekolah. Ada siswa, tidak ada guru, tidak bisa jalan. Ada siswa, ada guru, tidak ada sekolah, juga kita ada kendala. Mestinya gitu, tiga-tiganya saling mengkait. Jadi tidak bisa modal manusia hanya siswanya tok. Nek siswane kebruduk, gurune ora ono ya ora iso mlaku. Ya, loro-loro nih sekolahnya enggak ada. Baru sekian sing daftar 1 swidak hanya sak kelas tok kelasan. Ya tidak maksimal. Ini dari yang pertama saja kita sudah mumet ngrasake. Kemarin ini dari yang pertama dulu, ya, tentang modal manusia. Ini ketika SMP sini yang dari awal itu didirikan hanya 1 kelas. Jadi kelas 7 ya 1, kelas 8 ya 1, kelas 9 nya 1. Ini menjadikan pemikiran yang sangat sulit sekali. Kenapa? SMP kita itu kan SMP Nyon Sewu dibandingkan dengan SMP 3 Weleri masih menang sini karena sini strategis, jalan lini 1, jalan Darganas 2. Ya, kalau sana kan masuk ya. Sampai kita tidak kelihatan. Sampai saat ini SMP 3 Weleri hanya sekali tok ngawasi ujian nasional. Selamanya belum pernah. Tapi kalau yang hampir masyarakat umum, kalau SMP 1 Rosari itu kan nomor wakil. Ya, di lini 1 mau ke Sendang Sikucing mesti lewat, mau ke sana juga lewat. Ini Nyon Sewu, makanya kok di sini kok hanya kelas 7-nya 1, kelas 8-nya 1, apa tidak kurang? Itu pada awal. Jadi lambat laun sehingga peminat dari masyarakat itu banyak sekali, sehingga makin tahun makin lama makin itu semakin bertambah sampai sekarang 5 paralel 5. Alhamdulillah jangan sampai ditambah yang 5 saja ya. Artinya jangan ditambah sampai 6 kelas, yang 5 saja sudah maturun dan alhamdulillah. Ini dari segi modal manusia. Ini kalau saya jelaskan mungkin tidak rampung sampai subuh ya. Tapi sudah rampung. Ini modal. Jadi kita berhak. Jadi dari proses segalanya, dari proses siswa. Ya, proses pembelajaran siswa sampai bapak ibu guru yang mengampu, ini jangan sampai hal-hal seperti ini dihindari atau dihindari dari segala senang. Kita cari murid juga rodo kangelan, kemudian setelah mencari murid oleh kita dalam proses pembelajaran enak-enakan. Enak-enakan itu artinya dari kita memberikan pelayanan kepada siswa itu rodo tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Contohnya misalnya ada bapak ibu guru, Pak Bu, kok wis orang ajar entek materi ini. Kalimat materi habis itu berarti dalamnya kurang. Itu pasti. Ya. Angger kok bapak ibu guru kok materi ini entek, berarti dalamnya orang iso. Tidak ada kata-kata materi habis itu tidak ada. Karena diulangi lagi dari bab 1, bab 2, bab 3 itu mesti belum sampai juga di proses pembelajaran siswa. Makanya nanti kalau ada bapak ibu, memang saya tidak bisa nyalahkan materi tek atau enggak begitu. Yang penting berarti bapak ibu guru kurang wawasannya kurang panjang dan kurang lebar. Jangan sampai mengartikan materi habis itu tidak ada, karena kita prosesnya mengajar, ya. Kita mendidik bukan mengajar. Kalau yang tadi kalau materinya habis itu namanya mengajar. Kalau mendidik itu mengajar itu di bagian dari pendidikan.
Karena mengajar contohnya misalnya matematika 2 tambah 2 4 terus akarepe pinter kono ora kono sing penting papat. Tapi kalau didik 2 tambah 2 kok bisa 4, iso 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Dan itu seterusnya. Ini proses terkait dengan modal, artinya modal siswa juga modal dari Bapak Ibu guru dalam pemberian. Intinya modal. Modal dari yang kita inginkan yaitu manusia terutama siswanya itu diantaranya ya yang saya harapkan itu kita memaksimalkan hal-hal yang terbaik untuk kita. Jadi hal-hal yang terbaik untuk kita kepada si siswa, kepada si murid ya. Jadi jangan sampai di apa intinya ya terlantarkan ya di dalam masa pendidikan, jangan sampai terganggu di hal-hal yang lain. Yang penting kita maksimalkan dalam proses pembelajarannya. Oke, terima kasih, nanti bisa sambung lagi, yang lain bisa nyambung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul sekali Pak Dodo, bahwa kita itu adalah berawal dari potensi kita semua dulu, baru bisa mengendalikan tentang pembelajaran anak. Bapak Ibu, ini kita tidak harus satu. Nanti panjenengan dari 7 ini saut-sautan boleh. Pak Dodo mang ngendika semua poin, nanti setiap poin ngendika lagi tidak apa-apa, tidak usah. Nggih, santai saja Bapak Ibu. Jadi tidak harus satu kali ngendika, panjenengan beberapa kali ngendika pun boleh. Ngoten Pak Dodo nggih. Mari Bapak Ibu, sebelum modal sosial, oh ya, ditambahkan pada termasuk orang tua wali murid nggih Bu nggih. Karena dengan adanya kerjasama dengan orang tua, kita tidak bisa menjalankan program di sekolah. Jelas orang tua wali murid itu berperan sangat penting, jadi merupakan modal manusia. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan untuk poin kedua, yaitu modal sosial. Kalau modal sosial itu adalah pada kerjasama dengan pihak luar. Kita sudah sering dan merupakan rutinitas kegiatan kita, diantaranya adalah kerjasama dengan puskesmas. Ada pada ini apa ini kemarin itu tentang imunisasi termasuk anjir. Monggo Bapak Ibu yang mau ikut dipersilakan, monggo Pak Indadi. Monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Putri selaku Kepala Semen Kesatu Rosari, yang saya hormati komite komite Kesatu Rosari, dari alumni dari SMA 1 Rosari yang paling muda, dan tidak lupa juga rekan-rekan semuanya yang pengikut acara ini tentunya punya perhatian terhadap apa yang menjadi sebuah pemikiran kita bersama untuk didiskusikan dari aset sekolah ini. Yang kedua, modal sosial. Kita ketahui bersama bahwa sekolah ini telah bekerja sama sejak lama. Tahun kedua itu kami mencoba untuk bekerjasama sesuai dengan MOU-nya. Pertama kali dengan pihak kepolisian, Polsek Rawasari, di samping dengan Koramil saat itu. Ya, itu langkah pertama kali Pak Tri Widodo selaku kepala di sini. Kebetulan ada perkembangan berikutnya berlanjut dengan instansi yang lain, yaitu di antara pernah kita mencoba kerjasama dengan lembaga pendidikan punyanya Pak Bun Uswatun Hasanah, Pak Abdul Rahman. Kami yang mencoba bersama waktu ada sana, dan juga dengan puskesmas. Kebetulan mengawali MOU itu memang dengan cara silaturahim terlebih dahulu. Yang diawali dengan itu baru kita menyampaikan maksud dan tujuannya kita menjalin kerjasama itu, dan alhamdulillah kita sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan itu. Ini MOU kita juga cukup banyak, ya, termasuk dengan lingkungan kita di SD-nya.
SD di wilayah kita di Senyumdauan 1-2, yaitu di Karangsari, terus di Kebonsari dan di Radusari yang paling dekat. Di mana kerjasama ini mencantumkan beberapa item kegiatan yang tentunya kita rasakan. Di antaranya kalau kaitan BPDB dengan DSD-SD, kalau kaitan dengan apa yang disampaikan CGP Bunani tadi tentang bagaimana pemeriksaan kesehatan di awal tahun pelajaran kelas 7 ditambah pemeriksaan kelas 8 dan 9, penambahan pil apa itu? Pil tambah darah. Tambah darah untuk anak-anak perempuan. Dan juga dengan sikap tentang sisi keamanan, yaitu kita bersama dengan pihak Polsek. MOU ini diperbarui setiap setahun sekali nggak bisa. Artinya setidaknya kalau ada perubahan pimpinan. Jadi kebetulan itu kalau ada rotasi pejabat dan tingkat Porkumpincam, misalkan pegawai Polsek ganti, ya kita menyesuaikan minimal setahun diganti, sehingga ini menjadi kegiatan berkala untuk itu. Maka ini tugas humas terutama, kebetulan tugas humas kaitan MOU saya handle sementara. Nanti setelah pensiun mohon yang humas bisa tahu sendiri tugasnya. Ini, ya. Jadi menjalin komunikasi ini memang sangat mendukung sekali, sehingga komunikasi ini bisa berlangsung secara periodik dari tahun ke tahun, dan itu harus diperbarui. Menurut teorinya demikian, sehingga ada semacam upgrade, ya, di-upgrade setiap, sehingga jangan sampai tertinggal pejabatnya. Termasuk itu salah satu bentuk upaya kita menyatukan visi dengan pimpinan lembaga atau instansi yang baru. Itu aja masukan untuk aset ini kaitan dengan modal sosial. Mau tidak mau kita harus kerjasama, bagaimanapun itu kita sebagai manusia dan lembaga. Demikian, mohon maaf tidak ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, sedikit benar nambahi dari Pak Agus tadi bahwa modal sosial ada bekerja sama dengan Puskesmas, diantaranya tadi pil tambah darah. Itu hampir setiap seminggu sekali anak minum pil tambah darah untuk anak putri. Kalau anak putra tidak. Ya. Selanjutnya tadi ada dari Kapolsek, kita sudah sering kerjasama dengan Kapolsek, dan baru saja yang kita laksanakan itu Bu, ada OT kelas Bu. Kalau dulu namanya wisata, sekarang kan OT kelas, kita kerjasama dengan biro. Nggak ada biro, OT kelas nggak akan jalan, ya. Jadi kita bekerjasama dengan pihak biro. Dan sebentar lagi, seminggu lagi kita akan melaksanakan kegiatan pengelepasan kelas 9. Itu kita juga kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan sponsor. Ada Bank Musamba, ada Bank Jateng, ada dari toko Rizky depan sekolah kita, bahwa sekolah kita kan itu nitip sepeda, nitip kendaraan, terutama itu di toko Rizky. Nah, kita ajak kerjasama. Ada juga sponsor dari AW Kaos, karena kita juga kerjasama dengan AW Kaos, terutama dalam pembuatan kaos olahraga siswa. Dan untuk pelepasan juga kita didukung sepenuhnya oleh tim kesenian, yaitu Rimba Laras Bu. Tanpa dukungan Rimba Laras, kita suksesnya itu apa ya? Suksesnya jauh sekali. Nah, modal utama dalam pelepasan adalah Rimba Laras. Walaupun nanti kita tidak bisa memberikan apa ya? Memberikan sepenuhnya, ya. Paling tidak kan ada dukungan penuh dari Rimba Laras. Ya. Dan untuk yang kita undang juga banyak, yang terutama mitra-mitra kita. Dan nanti kegiatan setelah pengelepasan kelas 9 yang akan kita laksanakan adalah kegiatan kelas 7, yaitu pembinaan karakter. Kita kerjasama dengan TNI, yaitu di Banter. Itu dengan harapan nanti setelah ada pembinaan karakter, anak-anak itu akan berubah. Apalagi selama ini setelah corona, waduh itu modal-modal anak itu, tingkah laku anak itu sulit sekali untuk dikendalikan, terutama yang kelas 9 saat ini itu adalah sisa-sisa corona. Ya, mudah-mudahan dengan kelas 7 nanti kita ajak
keluar ada refreshingnya juga, mudah-mudahan akan ada perubahan. Ya itu saja Bu, nambahi dari saya. Jadi Ibu, terima kasih. Tetapi kalau yang kerjasama dengan luar itu kita ASEP itu masuk pada agama dan budaya nggih, tentang nanti kerjasama dengan Ibu Kasih yang di Wonotenggang itu nanti kita masuknya pada modal budaya. Nanti ada sendiri nggih Bu nggih. Walau kok di wisuda memang itu tertera, namun di sini adalah poinnya pada budaya. Oke Bapak Ibu. Menikah menginjak pada berikutnya setelah modal. Oh, nggih, monggo Pak, monggo. 2 menit. Ya, bebas Pak, bebas. Aku 1 menit sampai 1 menit. Terima kasih. Nambah sedikit kaitan dengan aset sosial yang ini tidak pernah dan belum sama sekali digali. Apa itu Pak? Alumni. Nah, ini kaitannya dengan modal manusia dan modal sosial. Alumni jangan dikira tidak sukses Bapak Ibu. Alumni sing sukses itu yang itu banyak sekali. YouTuber alumni kita banyak sekali, tapi tidak pernah digali. Kenapa tidak diundang kan gitu? Ya. Makanya saya berharap mulai tahun depan ini kalau bisa diagendakan. Kalau polisi pembina upacara sudah sering, dari TNI, dari DPR, dari dinas, dari pembina upacara sudah sering. Alumni sekali-sekali kita datangkan. Kita kuncai, kita identifikasi alumni yang sukses di bagian ini apa, siapa? Contohnya di Ternate ada kan? Ya namanya siapa itu saya lupa. Misal Sekar itu YouTuber juga pengusaha, dia juga terkenal. Kenapa tidak kita hadirkan sebagai narasumber motivator untuk adik-adik kita supaya mereka lebih bersemangat untuk belajar, juga tidak berkecil hati untuk selalu berusaha menjadi orang sukses di masa depan. Ya. Itu ya. Oh iya. Itu alumni kita lah, sekali-sekali kita uncai dan kita datang, terus kita jadwalkan, kita agendakan setiap berapa minggu atau 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita hadirkan dalam upacara atau setelah upacara kita beri waktu berapa menit begitu untuk bercerita tentang kesuksesan mereka menjadi profesi apalah begitu ya. Itu sedikit tambahan saja. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan juga sama dengan Bu Nur, tapi ini karena sudah disinggung maka satu hal ini yang belum pernah digali ya, yaitu alumni. Potensi alumni yang sekarang sudah sukses ini bisa jadi untuk bisa memotivasi anak-anak kita untuk sukses di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak. Dari itu merupakan aset yang penting juga untuk kita semua, banyak para alumni yang sukses. Jadi anak itu bisa langsung bertanya bagaimana trik menuju suksesnya begitu nggih. Nanti bisa diagendakan Pak Win. Ternyata acara ini juga sangat-sangat, ternyata Pak Windadi sangat antusias dan semangat sekali. Tepuk tangan untuk Pak Windadi. Terus Bapak Ibu monggo selanjutnya untuk menyingkat waktu pada poin 3 nggih, modal politik. Modal politik itu termasuk keterlibatan Bapak Ibu guru pada kegiatan kesiswaan, termasuk kita mengadakan pemilihan OSIS itu ya Bu ya. Itu pada prakteknya namanya adalah modal politik kita nih Bu. Kalau kerjasama dengan Bapak DPR termasuk Bu? Belum. Oh belum. Kita belum waktunya SMP. Bukan, kalau Bapak dari Bapak Norokim itu kerjasamanya kita untuk kenapa itu masih tahu berarti kalau modal politik itu contohnya itu nggih Bu, termasuk kerjasama juga dengan pihak lain itu juga termasuk modal politik nggih. Dalam pada Koramil termasuk pada kelurahan monggo Ibu dari Bu Dwi bisa menambahi. Saya nambahi untuk yang Pak Win tadi itu menegaskan saja bahwa alumni itu monggo untuk kesiswaan suatu saat kita mengundang para alumni untuk sebagai narasumber dalam kegiatan, karena ini juga termasuk dalam penilaian PKKS atau penilaian kinerja sekolah itu ada melibatkan alumni itu ya, monggo untuk kesiswaan bisa. Kemudian kalau politik itu yang namanya anak itu belajar berpolitik semua
semuanya ya. Tapi Bapak Ibu guru sebagai ASN kan kalau politik itu netral ya, tidak boleh kita memihak antara. Iya, politik di sini bukan arti sebenarnya langsung pemilu, itu tidak, tapi berpolitik. Mungkin pemilihan ketua OSIS itu masuk dalam ya, ketua kelas itu bisa. Kemudian kalau ada kerjasamanya mungkin kita ajak ke kelurahan. Nah, kita berpendidikan di kelurahan itu kita mengajak anak boleh, biasanya berhubungan dengan guru IPS atau guru BKN itu. Kemudian kalau yang berhubungan dengan ya paling tidak kita memahamkan bahwa namanya negara itu kan sebuah lembaga, ada pimpinannya, ada di dalamnya itu nama-nama lembaganya, strukturnya, sehingga kita perlu mengenali, sebagai pendidik perlu mengenali, dan anak juga perlu kita kenalkan. Itu jadi dalam belajar berpolitik itu sebenarnya bisa dimanapun, di masyarakat pun juga bisa. Jadi Karang Taruna ya, SMP juga ada sih remaja masjid, itu kan secara langsungnya seperti itu. Kalau tadi ada sosial ya, yang nama sosial itu dia harus kerjasama ya, sikap empati, simpati, ada yang sakit kita tengok, itu simpati empati itu sosial ya, itu kita kembangkan dan sekolah kita luar biasa. Tapi satu yang saya pesan, jangan membedakan siapa yang sakit, ya siapa yang ditengok duluan mana. Kalau sudah waktunya, ayo. Maka di sekolah mungkin ada aturan ya supaya lebih tepat atau lebih tidak membeda-bedakan sesuai aturan itu. Itu saja Bu Nani. Monggo yang lain mau menambahi. Monggo Bapak Ibu, Bu Yayu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin menambahi sedikit tentang modal sosial tadi Bu. Modal sosial, betul apa yang dikatakan oleh Bu Dwi, bahwa untuk modal sosial tidak hanya kerjasama. Untuk sekolah kita sebetulnya sudah jalan. Seperti contohnya misalnya saja tentang program untuk menengok orang sakit atau menengok misalnya saja yang mempunyai hajatan dan sebagainya, itu sudah berjalan dan ini juga sudah dituliskan dalam anggaran atau istilahnya ADART, terutama sekali di humas sudah ada. Sehingga saya minta kepada teman-teman terutama sekali, karena maaf saya sebagai humas kadang-kadang tidak tahu apakah dari ibu bapak keluarganya ada yang sakit atau enggak, itu saya kadang-kadang nggak tahu kalau tidak diberitahukan dari teman-teman lain. Maka dari itu kalau misalnya ada kekurangan di pihak humas, maka saya mohon maaf. Contohnya misalnya saja dibeda-bedakan. Ini sebetulnya tidak akan beda-bedakan ya. Dari pihak humas tidak ada istilah membeda-bedakan dan itu sudah ada ADART-nya. Kalau misalnya yang sakit berapa hari di rumah sakit harus ditengok, kemudian berapa hari di rumah harus ditengok dan sebagainya. Dan ini pun juga besar daripada dananya juga sudah dituliskan di ADART itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makatan Bapak Ibu nggih, untuk poin 3 modal politik cekam nggih. Selanjutnya kita bahas pada poin 4 yaitu modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya itu adalah nanti seputar pada kegiatan keagamaan yang kita laksanakan di sekolah. Yang sudah kita laksanakan, rutinitas kita adalah semisal pada tadarus anak setiap Jumat nih Bapak Ibu nggih. Jumat yang keberapa nggih tadarus? Kedua. Termasuk ada kegiatan ekstra, ada rebana, ada tilawah nggih Bu Rumah nggih. Termasuk kita mengadakan PHBI nggih. Itu adalah sebuah kegiatan keagamaan dan budaya juga kita sudah, walau kita tidak punya gamelan namun kita bekerja sama dengan Bu Tia untuk menyelenggarakan
ekstra karawitan. Itu termasuk dari modal aset kita juga nih Bapak Ibu nggih. Walau kok kita itu tidak punya pun beliaunya sangat legowo untuk dipakai anak-anak kita. Jadi untuk tujuannya adalah mengajak anak untuk mencintai ragam budaya yang adiluhung yang perlu kita lestarikan. Yang mana semua itu juga nanti akan kita pentaskan, akan kita gelar di acara wisuda besok tanggal 17. Bapak Ibu monggo nyumanggaken yang mau menambahi dari modal agama dan budaya. Dipersilakan. Pak Pri monggo. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh berdiri sama Pak Toto, padahal saya duduk juga sudah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Dwi, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman semua yang saya hormati pula. Di sini di modal agama dan budaya, saya akan menitik beratkan pada modal agama, di mana sekolah kita sudah memfasilitasi pendidikan agama sesuai agama yang dianut oleh siswa. Kebetulan sekolah kita mayoritas adalah Muslim, sehingga pendidikan agamanya juga pendidikan agama Islam. Nah, kebetulan pada 2 tahun yang lalu, sekarang kelas 3, ada 1 orang yang beragama non-Muslim. Nah, makanya kita tadinya mau memfasilitasi dengan pendidikan agama sesuai yang dianut. Tetapi dari pihak keluarga dia tidak berkenan. Nah, sehingga kita pun tidak berani memaksa. Maka kita serahkan pada anak tersebut untuk membuat pernyataan ingin mengikuti pendidikan agama yang mana gitu. Karena sebenarnya kalau agama non-Muslim harusnya kita memfasilitasi. Contohnya bekerja sama dengan kalau Katolik ya dengan parokinya ya, di situ ada kemungkinan kita ke SMP Kanisius sebagai perwakilannya, sehingga kita bisa minta tolong untuk bantuan untuk guru agama Katolik misalkan. Nah, kebetulan kemarin kita serahkan pada anak tersebut, karena anak tersebut juga sudah secara lisan juga sudah masuk pada agama Islam, tapi secara administrasi masih agamanya non-Muslim, sehingga kita serahkan pada keluarga dan anak tersebut dengan cara membuat surat pernyataan, sehingga pada sekolah ini dia mengikuti pendidikan agama ini, agama Islam, bukan karena kita tidak bisa menyediakan atau memfasilitasi guru agama non-Muslim, non-Islam, gitu, tapi karena ini adalah permintaan dari yang bersangkutan. Nah, di sini sehingga modal agama di dalam sekolah kita tidak ada kendala, karena ini adalah sesuai dengan permintaan. Gitu Bu, terima kasih yang sudah terjadi di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke Pak Pri. Jadi kita di modal agama ke semua kegiatan sudah berjalan dengan lancar, mulai dari tadarus, tilawah, ada rebana, peringatan Hari Besar Agama, termasuk untuk budayanya juga kita ada ekstra tari, ada juga ekstra karawitan yang mana bersama dengan pihak luar. Dari modal agama dan budaya cekap Bapak Ibu nggih? Selanjutnya poin 5 yaitu modal fisik. Modal fisik kita, bangunan sekolah kita sudah lumayan komplit, walau sedikit kekurangannya, namun tidak ada alasan kita untuk melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran demi suksesnya anak. Seperti saya misalnya tidak ada alasan, saya tidak ada ruang aula, jadi saya nggak bisa nari, nggak. Dimanapun keadaannya kita fleksibel saja. Misal kita mengadakan nari di kelas, anak suruh untuk berkemas bangku dikebelakangkan misalnya, atau mungkin manakala tidak ada pas sholat duhur, belum saatnya saya usung ke depan musola. Itu
bisa dilaksanakan dan tidak ada alasan, tidak punya aula, tidak menari, ngoten Bapak Ibu nggih. Ada lab IPA, ada perpustakaan, termasuk parkir nggih. Parkir juga termasuk aset kita tentang modal fisik. Apalagi Bapak Ibu ada iya betul, lapangan, ada kantin. Itu semua adalah modal fisik kita yang sudah hampir penuh nggih Bu nggih. Ada yang mau nambahi Bapak Ibu? UKS nggih harus cekap nggih. Dari modal fisik Bu Dwi cekap nggih. Kurang nanti minta bantuan ke DAK. Nambahi boleh Bu? Oh monggo. Nah ini pakarnya dari Satgas, monggo Pak. Ini terkait dengan modal fisik ya. Ini terkait dengan modal fisik, memang saya acungi jempol. Kenapa? Kenapa saya acungi jempol? Kelasnya kurang, tapi siswanya bisa dalam proses pembelajaran iso adem, aman, ayem, tentrem, kondusif. Ini sulit sekali ini. Wong kurang tapi iso adem, ayem, tentrem dan kondusif. Jadi kan geblek kayak rono rindi kene angel itu sebetulnya kalau barang kurang gede kemerunsung, tapi ini enggak. Ini saya matur nuwun sekali dengan kekurangan ini, tapi kita masih dalam keadaan yang sangat baik. Ya, wis ini baik. Terus ya, terima kasih. Jadi Pak Duduk betul sekali bahwa kita sudah memenuhi kuota begitu nggih, hampir sempurna. Terus selanjutnya kita akan menginjak pada poin 6 yaitu modal lingkungan alam Bapak Ibu nggih. Modal lingkungan alam itu adalah termasuk pemanfaatan lahan kosong untuk penanaman pohon. Baik di depan sekolah kita yang pernah kita laksanakan yaitu menanam sayur-sayuran. Ada di belakang sekolah yang mana itu adalah dari program Bu Asriati mengadakan penanaman pohon, ada kunyit, ada pohon, polo hijau, iya. Termasuk lahan kita ada penanaman padi Bapak Ibu nggih. Itulah yang dinamakan modal lingkungan alam. Bahkan kalau poin 6 ini kita dapat dikatakan sekolah yang kaya raya karena memang lahan kita sangat-sangat luas sekali. Banyak pohon-pohon yang bermanfaat untuk kita kita nikmati bersama. Iya. Ada tanaman jambu, ada tanaman mangga dan lain-lain. Kita dalam hal lingkungan alam ini adalah sangat-sangat luar biasa. Sampun cekap Bapak Ibu nggih yang dari poin 6. Pada berikutnya kita injak pada poin 7 yaitu modal finansial. Finansial di sekolah kita ada dana bos nggih Ibu nggih. Selain bos, Ibu monggo Bapak Ibu yang lain atau mungkin Ibu Dwi yang mau ada tambahan. Sebenarnya untuk modal finansial itu teman-teman itu sebenarnya sudah bisa, hanya saja untuk sekolah kita memang modal finansial yang utama adalah BOS. Karena murid kita alhamdulillah cukuplah 480, dana BOS yang masuk berarti 500 juta lebih untuk kegiatan. Tetapi kalau untuk kegiatan sekolah, untuk lomba-lomba masih kurang, maka kita menyampaikan kepada sekolah melalui komite ya Bu ya, program sukarela alhamdulillah bisa untuk menambah kegiatan yang belum tercover itu. Yang belum tercover, kemudian ada pihak ketiga untuk kesejahteraan sekolah dan nambah kegiatan. Pihak ketiga itu kantin ya. Kita itu 4 kantin lah, 4 kantin dengan koperasi. Kemudian ada lagi apa? Selain kantin, hasil panen ya. Hasil panen itu bisa berupa sawah, kemudian ditambah hasil kebun, hasil tanaman sekitar ya, terutama mangga. Alhamdulillah kita bisa menikmati. Untuk finansial di SMP 1 Rawasari alhamdulillah cukup bagus, tinggal penerapannya harus benar-benar transparan.
Karena dengan ketransparanan ini kegiatan sekolah akan berjalan dengan lancar, Bapak Ibu guru juga nyaman, siswa juga terkondisikan, terlayani dengan baik sehingga potensi bisa kita kembangkan. Gitu saja, monggo yang mau menambahi pakar-pakar dari keuangan, monggo. Menteri Keuangan. Betul apa yang dikatakan Ibu Dwi, bahwa kita di modal finansial itu sangat alhamdulillah kita itu kaya raya Bapak Ibu, dari hasil panen padi, dari hasil panen mangga, termasuk anak-anak itu kemarin kita juga ngunduh tomat, ada ngunduh terong, subur makmur, gemah ripah roh jinawi, alhamdulillah Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu ada yang mau menambahi? Cekap? Iya, sampun. Kalau mau sudah cukup, ngaten sampun Ibu nggih? Iya. Kula iya. Cekap ya Bapak Ibu nggih. Saya di sini selaku yang merepotkan panjenengan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk kita membahas tentang identifikasi dari kegiatan kita, yaitu pada ini apa Bu? Identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Saya mau ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Matur nuwun sanget. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi yang dipaparkan oleh Bu Naning ada 7 aset yang semula tidak tahu, kita sekarang menjadi tahu. Ya Bapak Ibu guru ya, seperti itu ya. Selanjutnya dari kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi untuk Bapak Ibu guru pada hari ini, dan sukses selalu untuk Bu Naning CGP angkatan ke-7. Sukses selalu juga untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Dan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad